Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan memberikan tips ya dan trik mengenai bagaimana cara menembak jawaban di CAT, SKD, TIU, CPNS maupun P3K tahun 2023 ya. Karena kan kemarin kakak sudah memberikan video ya sampai 4 sampai 5 kali ya, tergantung materinya. Kakak sudah memberikan contoh dan tips sampai cara nembaknya yang paling efektif untuk mengurangi peluang kesalahan teman-teman menembak ya. Jadi ini metode-metode yang bisa dikatakan metode darurat karena ini tidak metode utama atau tidak menggunakan rumus-rumus atau perhitungan-perhitungan manual, tapi ini menggunakan cara-cara atau tips kelemahan-kelemahan sistem komputer yang ada di sistem CAT yang dilakukan oleh Kementerian Indonesia lah ya, atau bisa dikatakan sebagai pemerintah ya, atau sebagai panitia BKN lah ya, yang menggunakan sistem CAT. Karena banyak soal-soal yang akan dapat, dan ini juga metode yang akan gunakan di ujian nasional maupun di ujian seleksi UTBK ya, untuk teman-teman yang misalnya mau belajar mengenai mau lulus di tingkat universitas ya, atau lulusan SMA yang mau masuk di universitas. Jadi kakak sudah coba, alhamdulillah kak juga mendapatkan nilai yang cukup tinggi di kedua tes itu, dan kakak sebenarnya cuma coba-coba aja ya tes ini, karena kakak juga dapat beberapa ilmu mengenai atau modifikasi ilmu mengenai ini ya. Jadi oke, tanpa basa-basi ya, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai cara nembak soal TIU CPNS tahun 2023. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah ujian. Nanti kalau teman-teman mau memberikan info-info soal-soal, silahkan nanti di DM kakak ya, ada IG-nya kakak, Amiza garis datar Hizbullah, teman-teman boleh DM. Nanti kakak juga kalau bisa membahas juga soal-soal yang kemungkinan yang teman-teman sudah ketahui ya, teman-teman boleh share soalnya itu apa saja, nanti kakak akan bahas ya di video-video selanjutnya. Oke. Jadi yang bagi teman-teman yang masih belum tes, jangan jangan putus asa, karena kakak akan memberikan ini ya, tutorial cara nembak soal TIU CPNS tahun 2023. Oke, seperti biasa ya, kita akan membahas mengenai tips dan trik numerik ya. Jadi ini kakak akan membahas mengenai tips dan trik numerik dan deret ini ya, kurang satu ya, dan deret ya. Oke, kita langsung kerjakan. Jadi metode hitung cepat itu adalah pertama. Jadi ada 3 metode ya. Ini metode hitung cepat, saya ulang ya. Ambil oke. Jadi metode ini ya, metode hitung cepat, yakni metode menyederhanakan hitungan. Selanjutnya ada metode kumulatif angka yang seperti biasa ya, ini adalah yang kakak sering gunakan adalah metode kumulatif angka, mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Selanjutnya ada namanya nilai indeks ya. Nah ini kakak lupa ya, cantumkan adalah ini nilai indeks ya. Jadi metode indeks itu menjumlahkan keseluruh angka ya menjadi yang paling ringkas, dan jangan memilih pilihan dengan nilai indeks yang sama. Jadi kakak kalau misalnya teman-teman mau lebih jelasnya ya, ada di video-video kakak sebelumnya, tapi kakak mau jelaskan secara rinci aja ya, supaya teman-teman juga mengerti ya mengenai nilai indeks yang kakak maksud ya. Sorry ya, lagi kurang enak badan, cuma kakak paksakan untuk buat video ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe akun ini ya, supaya lebih berkembang gitu ya. Oke, kakak akan jelaskan ya konsep sebenarnya dari nilai indeks. Jadi sebuah nilai indeks itu adalah jumlah angka menjadikan ringkas. Misalnya karena soal ya, misalnya soal ya 25 ya, kita perkalian simpel aja ya, 25 kali 25 kan dia 625 ya. Oke, jadi ini kan gampang karena perkalian yang 2 angka. Tapi kalau misalnya 3 angka, 4 angka kan pasti lebih susah. Jadi karena kakak, jadi nilai indeks itu adalah memperkecil jumlah hitungan angka, hitungan angka ya, bukan jumlah angka, tapi hitung per angka. Jadi di jumlah per angka. Jadi ini 2, kan ada 2, satu angka itu namanya 2, ada 2 angka namanya 5. Nah ini 2 ini kita jumlahkan menjadi 7. Angkanya ini tetap ya dikali ya. Jadinya 2, angka 2 sama angka 5 dijumlah menjadi 7 juga. Dikalikan 4 9. Nah ini kan ada angka 4, ada angka 9, jadi dijumlah sama dengan 13 dijumlah menjadi 4. Nah nilai indeks dari soal ini adalah
4. Dan pastinya ketika teman-teman mencari nilai indeks di jawaban, pasti juga akan mendapati nilai indeks yang sama. Kita buktikan ya. Jadi 6, nilai angka 6 tambah angka 2 sama dengan 8 ya. 8 tambah angka 5 sama dengan itu 13 ya. 1 angka tambah 3 sama dengan 4. Jadi sama ya. Nah, ini yang dinamakan konsep indeks ya, atau metode indeks. Oke, jadi soal itu akan bernilai sama dengan jawaban indeksnya gitu. Jadi ada tadi tips ya, jangan memilih nilai indeks yang sama, karena itu ketika teman-teman memilih indeks yang sama artinya tidak bakal sama jawabannya, karena pasti di setiap pilihan ganda itu ada 1 atau 2 yang berbeda, yang lainnya itu pasti akan sama gitu ya. Oke, nah kita langsung coba masuk di contoh soal ya. Oke, nggak hapus dulu. Jadi ini sebenarnya soal-soal yang akan dapat dari teman-teman juga yang mengatakan bahwa ini beberapa masuk ya, berapa masuk di ujian. Jadi kakak mau bahas di sini ya. Jadi ini bukan bocoran langsung, cuma ini dari katanya temannya kakak yang ujian, dan ini yang beberapa yang masuk. Jadi kakak langsung akan bahas gitu ya. Oke, ya. Jadi untuk konsep indeks itu teman-teman langsung gunakan semua ya. Tapi jangan lupa kalau ada pecahan, teman-teman ubah ke nilai desimal. Jadi 2/4 kan 2,25 ya. Karena 1/4 itu nilainya 0,25. Nah, dikali 7,5. Oke, kita kurung karena ada penjumlahan. 7,5 kali 1,5 karena setengah itu nilainya 0,5 ya. Jadi angka 2, itu kita nyari nilai indeksnya dulu. Angka 2 tambah angka 2 tambah angka 5 sama dengan 9 kali angka 7 ditambah angka 5 sama dengan 13 ya. 12 ya. Sama dengan 12 kan 12. Nah, indeks dari angka 1 sama angka 2 sama dengan 3. 9 kali 3 itu sama dengan 27. Atau 27 nilai indeksnya adalah 2 tambah 7 atau 9. Nah, ini dijumlah 7, angka 7 ditambah angka 5 sama dengan 12 dikali dengan angka 1 tambah angka 5 sama dengan 6. Angka 1 tambah angka 2 sama dengan 3 dikali 6, yakni 18. Atau nilai indeksnya adalah angka 1 tambah angka 8 sama dengan 9. Dijumlah sama dengan 18. Nah, nilai 18 ini mempunyai indeks lagi, yakni 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadi nilai indeksnya adalah 9. Nah, soalnya itu mempunyai nilai indeks 9, jadi jawabannya juga harus memiliki nilai indeks juga yang 9. Nah, jadi ya kita hitung. Kalau angka yang sudah ini ya, jadi teman-teman hitung saja. 3 tambah, yang kita hitung yang kecil-kecil dulu ya. 3 tambah 1, 4 ya. Ini ya, 3 tambah 1, 4. Tambah 3, 7. Tambah 5 berarti 12 ya. 12 tambah 9 berarti 9 tambah 3 ya, berarti 12. Atau sama dengan 3. Jadi nilai indeks yang pilihan A sama dengan 3. Selanjutnya ini ada 8 tambah 1, 9 ya. 9 ya. 9 ditambah 3 tambah 2, 5 tambah 5 berarti 10, berarti 10 sama dengan 19 ya. Kan 19 berarti berarti 1 tambah 9 berarti 10 ya. 10 atau indeksnya adalah 1. Selanjutnya ini 2 tambah 7 ya, sama dengan 9 ditambah 1 tambah 3 berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. 9 tambah 3 12 atau 3. Ya, ini 2 tambah 8 10. 10 tambah 1 tambah 2 3 ya. 3 tambah 5 berarti 8 sama dengan 18 atau nilai indeksnya adalah 9. Jadi nilai indeksnya itu yang pilihan ganda D itu sama dengan soal atau indeksnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya. Jadi sebenarnya itu ini soal, ini cara yang menurut kakak simpel, jadi bagusnya untuk teman-teman ini dilakukan atau digunakan ya. Oke. Jadi caranya itu ya. Jadi ini cara cepatnya ketika teman-teman sudah di keadaan mepet gitu ya, mepet. Nah, sebenarnya bisa juga kita menggunakan ini ya, tips yang ketiga. Tips yang kedua ini ya. Jangan memilih pilihan dengan nilai indeks yang sama ya. Jadi misalnya gini ya, kan ini ada 4 pilihan.
Nilai indeksnya kan ada yang sama, yakni di pilihan ganda A sama pilihan ganda C ya, yakni sama-sama 3. Jadi sebenarnya bisa kita coret aja begini, kita coret. Jadi sebenarnya tanpa teman-teman melihat soal atau tanpa menghitung, sebenarnya teman-teman itu bisa mendapatkan persentase hampir ke 75% itu benar. Karena tinggal 2 pilihan antara D ini ya dan B, tinggal 2 pilihan dari 4 pilihan. Oke, itu juga tips juga teman-teman kalau misalnya mepet sekali gitu. Jadi teman-teman bagus gunakan metode itu. Oke, ini teman-teman kalau mau membuktikan hasilnya berapa, boleh di kalkulator atau boleh dengan manual, boleh seperti saya kakak persilakan teman-teman bisa cari dengan cara-cara manual pasti, dan kakak yakin 99% pasti benar ini ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau coba-coba mengerjakan pula ya di nomor kedua ini, silahkan. Ini juga bisa menggunakan teori indeks, juga bisa menggunakan rumus kumulatif juga bisa. Silahkan teman-teman kalau mau menggunakan cara-cara atau tipsnya kakak boleh. Nanti kakak untuk pembahasan untuk khusus nomor 2 ya kakak akan bahas di video selanjutnya, karena waktunya sudah tidak cukup ya, karena batas pembuatan video yang kakak itu biasa di menit ke-11 atau 12 saja ya maksimal gitu ya. Jadi kalau nanti kakak akan bahas nomor 2 ini di video atau part kedua ya, mengenai cara nembak deret angka atau penjumlahan deret angka. Oke, mungkin video kakak sekian. Nanti kalau teman-teman ada yang merasa kakak ada salah kata, teman-teman coba di kolom komentar ya. Siapa tahu kakak juga gak salah, karena kakak juga manusia, kadang juga gak salah, kadang juga benar. Tapi semua itu saya kakak hargai, karena kakak rasa semua apa yang saya pelajari, teman-teman juga pelajari itu sama-sama benar. Tinggal sama-sama kita introspeksi diri ketika ada yang salah. Oke ya. Jadi kakak minta maaf ya, karena backgroundnya kakak juga masih begini, karena kakak baru pindah kos. Kemarin-kemarin kakak buat video di kampus juga, jadi bagus ya katanya. Jadi kakak harap teman-teman subscribe juga supaya kakak bisa renovasi sedikit lah ya backgroundnya kakak, supaya lebih membuat teman-teman enak ya, atau yang artian senang lah lihat video-video kakak. Oke, mungkin video kakak cukup sekian. Ingat ya, part 2 kakak akan upload juga di malam ini. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.